tapi juga merasa kayak sosok ayah ini ada di Rasulullah gitu Bi. Sampai merasa ya Allah ya Rasul tuntun. Dan ini saya paringi ilmu ya, ilmu kita itu kalau menyikapi orang awam, Pak, masyarakat umum, kaum muslimin secara umum, okay, masyarakat yang seperti itulah, niku kita niku pakai ilmu mending, atas mboten, pakai ilmu mending, apa mending ini apa? Ya? Mboten bahasa Indonesia apa mending ini? Daripada pakai ilmu mending Pak, mending ya artinya yes, alhamdulillah itu memang level mereka seperti itu ya, kita syukuri, kita apresiasi, walaupun jangan bicara ideal gitu. Jadi kalau untuk orang awam itu ampun bicara ideal Pak, idealis gitu, memaksa orang awam untuk idealis itu jangan Pak, tapi kita pakai ilmu mending. Contoh ya, kemarin itu saya dapat kiriman video, ada anak-anak muda yang konsernya itu Haddad Alwi, konser sinten Haddad Alwi sama sinten penyanyi perempuan itu Sulis ya, nah, ya. Kemudian dinyanyikan sholawat, dinyanyi sholawat yang viral itu, yang masyhur itu. Di situ bagaimana kita lihat di video itu ada anak-anak muda dan mukaddimahnya Haddad Alwi bagus. Di situ disebutkan gitu, untuk kalian yang pakai topi kebalik, di Canom kan biasanya pakai topi apa? Dibalik kan ya? Dibalik. Untuk kamu yang pakai topi kebalik, untuk kamu yang pakai anting sebelah, laki-laki nih maksudnya, untuk kamu yang badannya bertato, kalian semua punya hak yang sama untuk mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka yang dalam kondisi seperti itu butuh disupport, butuh dibantu untuk menjadi lebih baik, bukan dihujat ya, bukan direndahkan. Nah, ini dinyanyikan sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ada yang menangis ya, menangis benar-benar menangis. Haru cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dengan wasilah konser, Pak, wasilah konser, sholawatan seperti itu, sampai hatinya terketuk dan akhirnya sadar untuk ingin menjadi lebih baik. Ya, kemudian kemarin di video setelahnya, baru tadi malam saya dapat itu. Ada yang kirim ke saya niku, salah satu penonton yang sampai menangis terseduh-seduh di konser itu, perempuan, seorang perempuan yang nggak jilbaban juga biasa. Setelah itu nangis itu diundang oleh Haddad Alwi, sudah jilbaban Pak. Itu artinya apa? Jalan hidayah orang itu beda-beda. Kita nggak bisa ngeten. Orang itu kalau mau cari hidayah harus lewat majelis ilmu seperti ini, belum tentu bisa. Kadang hanya lewat konser Pak. Itu mending, artinya orang-orang itu kita pakai ilmu apa? Mending Pak. Ya alhamdulillah lah, memang itu level hidayahnya seperti itu. Paham betul nih maksud saya? Paham ya? Jadi kadang ada orang dapat hidayah lewatnya bukan di majelis ilmu Pak. Karena mungkin kecil kemungkinan orang-orang bertato, orang-orang yang ditindik apa? Telinganya, orang-orang yang hobinya mendem, orang-orang yang rambutnya di apa? Gramason,
gitu. Itu dapat hidayah kemudian diajak majlisan gitu langsung datang, itu kecil kemungkinan. Dunia mereka itu ya konser, tapi dikemas konser itu untuk menyampaikan hidayah dengan cara menyesuaikan level mereka. Kalau terlalu khusyuk ya susah Pak masuk. Tapi yang agak seperti itu agak seneng hiburan, tapi ternyata banyak yang terketuk. Nah ini saya ingin menyampaikan ilmu mending untuk orang awam, jangan kita paksa untuk terlalu ideal seperti mungkin kita seperti ini. Kalau di luar negeri ini ada orang-orang masuk Islam, apa gara-gara ceramah? Boten, enggak Pak. Apa ceramah ustadz, ceramah syekh? Enggak Pak. Orang-orang Eropa itu ada yang terketuk untuk masuk Islam dan akhirnya termotivasi mencintai Islam, itu kadang lewat pemain sepak bola muslim yang di sana, misalkan lewat Muhammad Salah, pemain Mesir yang ikut Liverpool. Di sana di Eropa sana orang melihat tuh Islam tuh ya Muhammad Salah ini, bukan melihat syekh, melihat Imam Masjidil Haram, boten. Islam itu ya yang dibawa oleh Muhammad Salah ini Pak. Muhammad Salah waktu sholat, baca Quran di pesawat saja sama grupnya niku, di pesawat baca Quran. Muhammad Salah itu terketuk, akhirnya malah ingin masuk Islam gara-gara lewat Muhammad Salah gitu. Paham ya maksud saya di sini gitu. Jadi itulah ya, kadang-kadang hidayah dan segala sesuatu niku tidak harus lewat saya, tidak harus lewat kita, tidak harus lewat hal-hal formal seperti majelis ilmu atau yang semisalnya, tapi kadang lewat hal-hal lain, kebaikan-kebaikan lain yang mungkin dengan itu orang manusia menjadi jalan hidayah mereka, walaupun dari kacamata syariat kurang ideal. Ya, golek hidayah kok neng konser, ya jane mboten ideal niku. Tapi level hidayahnya ya itu Pak. Paham mboten niki? Paham ya? Jadi seperti itu Pak. Mungkin perempuan yang saya ceritakan tadi diajak majlisan gini tidak mau Pak. Belum tentu juga mau jilbaban setelahnya. Tapi kok ternyata di konser Haddad Alwi bisa tersentuh, bisa nangis Pak. Jenengan saja kita niki mungkin dengar nama Nabi Muhammad babar blas mboten nangis. Gitu, terharu ya mboten. Gitu, ya biasa gitu. Ada anak perempuan yang hadiri konsernya Haddad Alwi bisa nangis, hatinya mungkin lebih rakik ya, lebih lunak dari kita. Kita dengar nama Nabi Muhammad nggak nangis sama sekali, tapi dia masih bisa nangis walaupun di tempat yang kurang ideal, di konser. Kalau kita lihat dari kacamata ideal, nanti orang awam niku salah terus. Konseran ya salah kan, salah lah, itu kacamatanya kacamata ideal, cawe wedok gitu, konseran, serajil bapan, campur baur laki-laki perempuan gitu, jingkrak ya salah semua. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata mending tadi, insya Allah kita akan melihat sisi positifnya sehingga kita bisa husnudzon, baik sangka kepada seluruh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama ngeten menyatakan seorang yang berkumpul dengan orang baik itu akan berhusnudzon kepada orang jelek. Tapi orang yang berkumpul dengan orang jelek, dia akan bersuudzon kepada orang baik. Apa tadi? Kita ini kalau berkumpul dengan orang baik, jangankan ke orang baik, ya, ke orang baik pasti baik sangka. Ke orang buruk saja baik sangka gara-gara kita kumpul dengan orang baik. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang jelek, gitu, orang baik malah kita buruk sangka. Hati-hati nih, paham betul nih? Hati-hati ya. Jadi kita ini kalau mau kumpul dengan orang baik, kita akan berbaik sangka kepada orang baik, dan orang buruk sekalipun kita baik sangka. Ya mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan kita doakan dapat kebaikan. Walaupun sekarang masih seneng konser-konser tok gitu, jarang ke masjid, ternyata husnudzon kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.